Jadi dalam Islam ini beda dengan di kafir ya. Islam ini adalah rahmat, rahmatul hidayah, hidayatullahi. Agama Islam ini adalah agama yang betul-betul, masya Allah, menuntun manusia sampai kepada ridha dan ampunan Allah. Di dalam Al-Quran cukup jelas perbedaan antara mukmin dan kafir. Ada satu yang antum lupa, ya. Inna syarat dawabi indallahil lazina kafaru fahum la yu'minun. Ini kafir. Inilah derajat orang kafir. Kata Allah, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Dalam satu hadis pernah saya dengar, daging babi itu kalau sudah tidak ada makanan masih boleh dimakan kalau dalam keadaan perang. Berarti babi masih lebih bagus dibandingkan orang kafir. Ini Al-Quran bukan saya ya, nanti lapor. Bangsa ini cengeng, dikit-dikit lapor. Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Nah, ini adik tadi lupa. Dia sudah menyebut mantan ini mantan itu. Ada satu lagi, mantan binatang yang jadi manusia. Ya, itu lebih bagus. Maka lahirlah kelompok baru selain muslim dan kafir. Ada yang paling baru, munafik. Nah, ini yang paling bahaya. Saya orang dulunya dari luar, kebencian terhadap Islam luar biasa. Mempelajari bagian demi bagian dalam sejarah Islam. Padahal orang Islam tidak bikin salah sama saya. Orang Islam tidak pernah bersalah sama saya. Saya juga tidak bersalah kepada orang Islam. Tapi kenapa dulu sebelum meluk Islam saya benci kepada Islam? Karena doktrin yang sudah tertanam dalam otak orang Kristen. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ibadah Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa marrohim rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatun yadkhulun naro bisitati al umara'u bil ju'uri wal arabu bita'asubi wa ahlu rustaqi bil jahli wa tujaru wa dahakinu bil kibri wa tujaru bil hiyanati wal ulama'u bil hasad. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati fallahu ajru mi'ati sahidin. Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah yang kami hormati, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ini penyelenggara Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo, Badan Kemakmuran Masjid, Takmir Masjid Imam Sukodo Purwokarto Sukoharjo, wabil khusus Gozam Organizer
The Power of Dark, yang telah menghadirkan saya selama kurang lebih 5 hari berada di kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Dan yang saya cintai, saya banggakan, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai pada malam hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita meluangkan waktu kita, melangkah dari rumah kita untuk datang ke dalam majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Mudah-mudahan niat kita selama diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dan bernapas di kolong langit ini, tak bosan-bosannya mencari ridha Allah melalui kalamullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asar. An umri fima afnah, wa an jasadihi fima ablahu, wa an ilmihi wa amila bihi, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, kecuali dia ditanya 4 persoalan. An umri fima afna, umurmu dengan apa engkau habiskan. Saya tadi mendengar di samping panitia para pemuda Muhammadiyah, ada juga saudara-saudara kita di luar sebagai security pengamanan internal Islam, adik-adik anak-anak saya dari Kokam Muhammadiyah. Mudah-mudahan tidak bakar bendera tauhid. Enggak, soalnya pakai loreng. Iya, enggak apa-apa. Diingat-ingatkan ya. Ya. Bukan itu, memang saya juga tahu. Ya, saya juga tahu. Mudah-mudahan semua kita bersinergi. Tadi juga yang lebih spesifik saya dengar, lebih spesialis, lebih utama espresso, Preman Solo, begitu. Nah, IQ saya masih kuat menangkap. Espresso itu setahu saya kopi. Tapi memang sudah 2 gelas saya meminum, alhamdulillah, enak, mumtaz. Allahu Akbar, halaj, habis 2 gelas. Preman Solo. Ini orang kalau dari bajingan masuk Islam, mantap itu. Sama dengan mantan kafir. Jadi pembicaranya mantan kafir, panitianya mantan preman. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu yang jadi dalam Islam ini beda dengan di kafir ya. Islam ini adalah rahmat, rahmatul hidayah, hidayatullahi. Agama Islam ini adalah agama yang betul-betul, Masya Allah, menuntun manusia sampai kepada ridha dan ampunan Allah. Dosamu besar bagaimanapun, hitam pekat bagaimanapun, man takarabtu min shibran takarabtu minhu jira'an, wa man takarabtu minhu jira'an takarabtu minhu ba'an.
Barang siapa, kata Allah, mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku mendekat kepadanya satu depa, satu hasta. Barang siapa mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekatnya satu depa. Artinya barang siapa mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mendekatnya. Terkait biodata saya tadi sudah dibacakan, mantan ini mantan itu, sudahlah. Di dalam Al-Quran cukup jelas perbedaan antara mukmin dan kafir. Ada satu yang antum lupa, ya. Inna syarat dawabi indallahil lazina kafaru fahum la yu'minun. Ini kafir. Inilah derajat orang kafir. Kata Allah, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Sudah binatang buruk. Di dalam satu hadis pernah saya dengar, daging babi itu kalau sudah tidak ada makanan masih boleh dimakan kalau dalam keadaan perang. Berarti babi masih lebih bagus dibandingkan orang kafir. Ini Al-Quran bukan saya ya, nanti lapor. Bangsa ini cengeng, dikit-dikit lapor, bawa map ke kantor polisi, lapor. Tadi ada viral itu, Ustadz Yahya Waloni dipanggil, lapor. Yang lapor ya kafir, siapa lagi? Itu derajatnya. Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Nah, ini adik tadi lupa. Dia sudah menyebut mantan ini mantan itu. Ada satu lagi, mantan binatang yang jadi manusia. Ya, itu lebih bagus. Kalau preman jangan. Itu memang sudah manusia, cuma tadinya bermain dalam lumpur. Itu. Kalau kita ukur Islam dari sudut pandang etika, moral, akhlak, ada orang Islam kelakuan kafir, ada orang kafir kelakuan Islam. Tapi yang namanya mutiara, dilempar ke dalam lumpur, dicuci tetap mutiara. Di sana biar bersifat seperti malaikat, kafir batu akik. Batu kali beda dengan mutiara. Mutiara berharga, berlian berharga, mutiara tidak berharga. Yang mana? Yang berpura-pura kafir. Manusia dia dilihat sama kita, diberi akal oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Maka kita terus berpikir, ini profesor tapi kok tidak bisa Islam? Ini seorang doktor, ini seorang sarjana, ini orang yang qualified, orang yang pintar. Kenapa kita di Sukoharjo tidak tamat SD bisa beragama Islam? Rahasia hidayah ini memang tidak semudah membalik telapak tangan. Di Islam itu kan ada qadar dan qada. Jadi kalau kita percaya itu, maka iman itu adalah takdir. Saya sering mengislamkan orang, bahkan sudah ribuan. Saya sering katakan, kalau kalian semua masuk Islam, lalu siapa yang jadi kayu bakar? Nah ini. Kalau di kampung begini kan pasti memasaknya itu jarang pakai kompor, pasti pakai kayu. Coba tanya ibu-ibu, ada nggak mereka ini? Di mana dia? Taruh di belakang dia, jangan di depan. Kalau masakan itu suka masak, kayunya harus banyak, begitu ya. Hitung sajalah, ada berapa penduduk di bumi ini? Ada 8, sekian miliar. Orang Islam cuma berapa? 1,7 sekian miliar.
tidak sampai seperempat, bahkan separuh. Tetapi kenapa dunia selalu ingin sekali memusnahkan, menghancurkan Islam? Sudan habis, Irak selesai, Suriah berantakan, Saudi Arabia diputar-putar otaknya oleh Israel. Indonesia, Allahu Akbar, bukan negara Islam. Indonesia nation state is not nation religion, bukan negara agama, tetapi Indonesia dikenal oleh dunia sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia. Kebangkitan Islam yang dijanjikan oleh beberapa keterangan referensi para profesor dunia itu di timur, bukan di Saudi Arabia, Indonesia. Bahkan seorang pengamat teroris dari Sydney, Australia, Universitas Sydney, Australia, Sydney University, dia berkata tidak ada Muslim terbaik kecuali Muslim di Indonesia. Indonesia ini terkenal toleransinya tinggi. Tapi yang kurang ngajar ini ya ini kafir ini. Dia minoritas, dia bermain di belakang layar. Maka lahirlah kelompok baru selain Muslim dan kafir. Ada yang paling baru, munafik. Nah, ini yang paling bahaya. Lebih bahaya daripada kafir adalah munafik. Kafir dari dalam sejarah perjalanan dan hamparan sajadah sejarah itu, kafir tidak pernah menang melawan Islam, baik dalam pertarungan fisik, perang fisik. Terakhir direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi Yerusalem, perang salib, kalah kafir menghadapi Islam. Atau dalam perdebatan argumen sains, kafir tidak pernah menang. Lalu kafir berpikir, bagaimana supaya hancur Islam ini? Oh, kita pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Coba nonton sekarang. Kita diadu domba. Saya orang dulunya dari luar, kebencian terhadap Islam luar biasa. Mempelajari bagian demi bagian dalam sejarah Islam. Padahal orang Islam tidak bikin salah sama saya. Orang Islam tidak pernah bersalah sama saya. Saya juga tidak bersalah kepada orang Islam. Tapi kenapa dulu sebelum meluk Islam saya benci kepada Islam? Karena doktrin yang sudah tertanam dalam otak orang Kristen, menganggap agamanya paling benar, padahal kafir. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Makanya saya selalu memposisikan diri berkata, saya bukan masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Saya bukan mu'alaf, saya adalah muhtadi. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi, wa mayudlil faulaika humul khasirin. Sama dengan mukadimah yang dibaca oleh MC tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahu Akbar. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak ada satu makhluk yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada makhluk yang mampu melepaskannya dari kesesatan.
Jadi hanya Allah yang bisa mengislamkan orang. Saya masuk Islam ini bukan mau saya, apalagi saya orang Manado. Orang Manado itu beda dengan orang Batak. Orang Batak itu ada marga Nasution Kristen, ada Nasution Islam. Saya sering berdakwah ke Medan. Bahkan bulan November ini penuh jadwal saya di Medan. Penduduk Sumatera Utara itu, orang Batak itu mayoritas Muslim. 76% orang Batak itu beragama Islam. Jadi salah kita, mindset kita selama ini salah mengidentikan Batak itu dengan Kristen. Dia menonjol sedikit dia, tapi dia menonjol karena dia menduduki tempat-tempat strategis dalam posisi government, pemerintahan. Itulah tujuan kafir. Makanya disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Dibedakan fokus kehidupan orang mukmin dan orang kafir. Qad aflahal man tazakka wa zakkara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi orang kafir itu fokusnya dunia. Maka jangan heran semua teori sains, teknologi mereka dijadikan budak oleh Allah. Orang mukmin hanya menikmati. Betul? Betul? Ini sound system yang saya pakai, listrik yang kita gunakan di masjid untuk beribadah adalah temuan Thomas Alva. Siapa dia? Yahudi. Sampai penemu golongan darah, kalau tidak kita nggak tahu mana ayah dan ibu kita. Yang menemukannya juga ya Yahud. Menggaris mistar dari timur ke barat, orang bisa menginjak kaki di bulan. Albert Einstein, fisikawan Yahudi, hampir 12% dari piala Nobel diraup di tangan Yahudi. Cuma 5.000 dia di Amerika, membentuk satu badan, American Israel Public Affairs Committee, satu badan yang memprovokasi sekaligus mensupport dana untuk menghancurkan liga-liga Arab. Jadi ibu bapak jangan berpikir bahwa semua orang Arab itu Islam. Enggak. Ada juga orang Arab yang beragama Kristen Ortodoks, seperti di Mesir, Koptik. Di zaman Nabi Isa alaihissalam orang sudah mengenal sholat. Di zaman Nabi Musa pun orang sudah mengenal sholat. Dan tujuan daripada nabi-nabi ini tidak ada lain, menunggu datangnya akhir zaman, mempersiapkan sajadah untuk datangnya seorang baginda, seorang utusan, Sayyidul Anbiya, penghulu dari semua nabi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti bahwa Nabi Muhammad itu tanpa referensi rujukan teori Quran yang tidak jelas. Justru bersandar pada satu ketetapan sistematika kitab. Sebelum datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, 4076 tahun sudah berbicara Musa dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ente berpikir Tuhan Musa lain, Tuhan Isa lain, Tuhan Muhammad lain. Jangan. Semua nabi ini, bahkan kalimatullahi la ilaha illallah, pernah diminta oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Allah ajarkan saya kalimat la ilaha illallah, sampai berulang-ulang kali. Tunggulah Musa, kita bertemu nanti di Bukit Tursina. Taurat diberikan kepada Musa untuk apa? Untuk mengajarkan kepada Musa supaya pimpin bangsa biadab ini keluar dari tanah Mesir. Karena dari kalangan mereka inilah akan datang nabi sesudah engkau Musa.
3.500 tahun. Tetapi engkau ketahui Musa, ini atau itu umat Muhammadin, dan sesudah itu akan datang umat Muhammadin, umat Muhammad, umat Islam. Jadi sudah dari zaman Musa, jarak antara Musa dengan Isa 3.500 tahun. Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 576 tahun. Berarti belum datang Nabi kita Muhammad 4076 tahun. Allah sudah memberitahukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu yang namanya risalah, itu yang namanya firman, itu yang namanya nubuah. Bukan seperti pilpres kemarin dari Solo, DPT-nya sekian, sampai di KPU lain. Itu bukan nubuah. Bukan antara bos dan atasan, ini wahyu. Apa yang dikatakan Allah kepada nabinya melalui perantaraan Ruhul Kudus, atau yang kita kenal malaikat pemberi wahyu, namanya Jibril alaihissalam. Jadi Jibril ini malaikat pembawa wahyu. Semua dari ratusan ribu nabi yang diutus Allah, 124 ribu nabi yang Allah utus, Jibril yang membawa wahyu. Tapi saya potong-potong saja materinya dari Musa, Isa, dan Muhammad, karena ini yang sering jadi pertengkaran. Bahkan ada ustadz di TV One, Damai Indonesia, dia mengatakan agama Ibrahim itu katanya bersumber dari 3 agama. Artinya Ibrahim itu ada 3 agama, 3 agama yang berakar dari agama Ibrahim. Innalillahi. Pantasan aja muncul munafik-munafik dalam Islam lalu menganggap semua agama sama. Hei penjilat, berhentilah menjilat kotoran kafir, lidahmu akan tipis.